Air masih menetes dari rambut basahku saat pelatih Arya menarik lenganku pelan ke sudut ruang ganti yang sudah sepi setelah latihan renang sore itu di kolam renang Kompleks Olahraga Universitas Indonesia di Jakarta. Rama, aku harus jujur akhir-akhir ini aku merasa perlu melihat kembali perasaanku sendiri terhadap kamu, katanya dengan suara rendah yang membuat jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku berdiri terpaku, tanganku masih memegang handuk yang basah, napasku tersengal bukan karena capek berenang tapi karena sesuatu yang lebih berat. Pelatih Arya, pria yang selama ini aku anggap sebagai panutan, mentor yang tegas tapi penyayang, tiba-tiba bicara seperti ini. Kami berdua saja di ruang ganti yang dingin berbau klorin dan keringat. Di luar, suara teman-teman tim masih terdengar samar-samar, tapi di sini dunia seolah hanya milik kami berdua. Aku 23 tahun, mahasiswa semester akhir jurusan ilmu keolahragaan, berenang adalah segalanya bagiku sejak kecil. Ayahku dulu tukang ojek yang rela menghemat untuk bayar les renangku, ibuku penjahit yang selalu bangga bilang anaknya bakal jadi atlet nasional. Pelatih Arya 32 tahun, sudah menikah dulu tapi cerai bertahun lalu, dia yang membawa tim universitas kami juara PON 2 kali berturut-turut. Tatapannya sekarang bukan tatapan pelatih biasa, ada getar yang membuatku takut sekaligus penasaran. Pak, apa maksud Bapak? Tanyaku pelan, suaraku hampir hilang. Dia tersenyum tipis, mata coklatnya menatap lurus ke mataku. Aku sudah lama merasakan ini, Rama. Bukan hanya sebagai pelatih. Tapi aku tak mau memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu, dan mungkin kamu juga perlu melihat perasaanmu sendiri. Aku mundur selangkah, punggungku menyentuh lemari loker yang dingin. Malam itu aku pulang naik motor melewati kemacetan Jalan Sudirman yang biasa, tapi pikiranku lebih macet lagi. Lampu-lampu gedung tinggi berkelap-kelip seperti bintang yang tak bisa kugapai. Sampai rumah di perumahan Klender, ibu sudah menunggu dengan nasi goreng dan tempe goreng kesukaanku. Kok lama, nak? Latihan berat ya, tanya ibu sambil mengusap keringat di dahiku. Ayah duduk di ruang tamu, koran di tangan, tapi matanya lelah setelah seharian kerja di bengkel motor. Besok ada tamu, Rama. Keluarga Pak Haji dari kampung, putrinya cantik, kuliah kedokteran. Cocok buat kamu, kata ayah tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam dada ada badai. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamar kecil berac rusak, aku memandang Oto tim di dinding. Oto pelatih Arya berdiri di belakangku, tangannya di pundakku, senyum lebar. Dulu aku anggap itu biasa. Sekarang setiap detail terasa berbeda. Apakah aku juga? Tidak, aku suka cewek. Aku pernah pacaran dengan Sinta semester lalu, meski cuma 3 bulan. Tapi kenapa saat pelatih Arya bicara tadi, ada rasa hangat yang aneh. Pagi harinya latihan pagi dimulai seperti biasa. Aku berenang 50 meter gaya bebas berulang, ototku tegang, napasku pendek. Arya berdiri di pinggir kolam, peluit di tangan, tapi tatpanya sering singgah padaku lebih lama. Rian, sahabatku sejak SMA, mendekat saat istirahat. Lo kenapa sih, Ram? Muka lo pucet banget. Pacar lagi? Atau masalah duit, tanyanya sambil nyodorin botol air mineral aku geleng. Capek aja, Ri. Latihan kemarin berat. Tapi bohong. Sepanjang hari di kampus, kuliah teori manajemen olahraga terasa kabur. Aku duduk di belakang kelas, pensil di tangan tapi pikiran melayang ke ruang ganti kemarin. Saat istirahat makan siang di kantin, aku lihat pasangan mahasiswa lain tertawa, pegangan tangan. Normal. Kenapa aku merasa iri tapi bukan pada ceweknya? Malam kedua, aku duduk di teras rumah sambil minum kopi hitam. Bergetar. Pesan dari Arya, besok latihan pribadi jam 6 pagi ya, cuma kita berdua. Kita bicara lagi kalau kamu mau. Jantungku berdegup lagi. Aku hapus pesan itu cepat, takut ibu lihat.
Tapi tak bisa hapus perasaan yang mulai tumbuh. Pagi berikutnya kolam masih sepi saat aku tiba jam 5,45. Udara Jakarta masih dingin, kabut tipis menyelimuti permukaan air. Arya sudah ada di sana, mengenakan jaket olahraga hitam, rambutnya rapi. "Kamu datang," katanya pelan, senyumnya hangat tapi hati-hati. Kami mulai pemanasan tanpa banyak bicara, hanya suara napas dan cipratan air. Setelah 20 menit, kami duduk di bangku pinggir kolam, handuk di pundak. "Aku tak mau membebani kamu, Rama. Tapi sejak kamu masuk tim 2 tahun lalu, aku merasa ada yang beda. Aku dulu juga seperti kamu, takut mengakui siapa aku sebenarnya. Pernikahanku dulu hanya untuk menutupi, tapi akhirnya hancur karena aku tak jujur pada diri sendiri." Suaranya tenang, tapi matanya berkaca. Aku mendengar, tanganku gemetar memegang botol air. Di Jakarta yang ramai ini, di negara yang mayoritasnya menganggap hal seperti ini dosa, kata-kata itu terasa berbahaya. Aku cerita sedikit tentang keluargaku, tentang tekanan nikah, tentang mimpi ayah ingin aku jadi atlet yang senormal. Arya mengangguk, tangannya hampir menyentuh tanganku tapi berhenti di tengah. "Kita tak perlu buru-buru. Yang penting kamu mulai jujur pada hati sendiri." Hari-hari berikutnya latihan berlanjut, tapi setiap tatapan, setiap sentuhan koreksi posisi tangan saat gaya kupu-kupu terasa berbeda. Di kampus, Rian mulai curiga. "Lo sering banget melamun, Ram. Ada cewek baru ya?" Aku tertawa paksa. Malam minggu keluarga besar datang, bibiku datang dari Surabaya bawa kue lapis. "Rama sudah gede, kapan nikah? Ada calon dari masjid dekat rumah kami, anaknya soleha," kata bibi. Ibu tersenyum harap, ayah mengangguk setuju. Aku merasa sesak, keluar ke belakang rumah, duduk di atas motor sambil merokok sembunyi-sembunyi. Bergetar lagi, Arya kirim otokolam malam hari dengan caption tempat kita berpikir jernih. Aku balas, "Besok kita bicara lagi, Pak." Perlahan, aku mulai mencari tahu di internet diam-diam, orum-orum rahasia tentang pria yang suka pria di Indonesia. Banyak cerita mirip, banyak juga yang akhirnya menikah paksa dan menderita. Aku takut. Tapi setiap kali dekat Arya, rasa aman itu datang. Di tengah minggu ada kejuaraan antar universitas di Bandung. Kami naik bus bersama tim. Di perjalanan malam, Arya duduk di sebelahku, bahu kami bersentuhan karena jalan rusak. "Kamu baik-baik saja," bisiknya. Aku mengangguk, tapi tanganku tak sengaja menyentuh tangannya. Tak ada yang ditarik. Malam di hotel, aku tak tidur, memikirkan semua. Keesokan harinya aku menang 100 meter gaya bebas, medali emas, tapi di podium aku cari wajah Arya di kerumun. Senyumnya adalah hadiah terbesar. Pulang ke Jakarta, hujan deras. Aku antar Arya pulang ke apartemen kecilnya di Kemayoran. "Mampir sebentar, minum teh hangat," ajaknya. Aku masuk, ruangan sederhana penuh Troy dan Ototim. Kami duduk di soa, cerita panjang tentang masa kecilnya di Solo, bagaimana dia dulu disembunyikan oleh keluarga karena kelainan. Aku mendengar, air mataku hampir jatuh. Malam itu aku pulang dengan hati yang mulai terbuka sedikit. Tapi di rumah, ibu sudah siapkan oto-oto calon istri. "Lihat ini, nak. Yang ini cantik, kuliah di UGM." Aku tersenyum, tapi dalam hati bertanya, sampai kapan aku bisa bohong? Kompetisi nasional di Surabaya mendekat. Latihan semakin keras. Arya mendorongku lebih dari biasanya, tapi di balik itu ada perhatian yang lembut. Suatu sore setelah latihan, kami berdua di ruangannya. "Rama, aku tak minta kamu jawab sekarang. Tapi kalau kamu merasakan hal yang sama, aku siap hadapi apapun." Aku diam lama. "Pak, saya takut. Keluarga saya, agama, masyarakat semuanya bilang ini salah." Arya mengangguk, matanya sedih tapi tegar. "Aku tahu. Aku juga pernah di posisi itu. Tapi menyembunyikan diri seumur hidup lebih sakit."
Malam itu aku pulang dan untuk pertama kali mencari buku tentang psikologi orientasi seksual di toko buku online, pesan diam-diam, Rian mulai terbuka, gue dengar lo sering sama pelatih Arya. Ada apa sih? Orang bilang aneh. Aku membantah, tapi dalam hati panik. Di kampung halaman saat libur akhir pekan, ayah bawa aku ke masjid, imam bicara tentang dosa besar. Aku duduk di belakang, kepala tertunduk. Pulang, ibu tanya kenapa wajah murung. Aku bilang capek latihan. Tapi semakin hari, perasaan ke Arya semakin kuat. Kami mulai bertemu di kai kecil dekat kampus, bicara pelan, tangan kadang bersentuhan di bawah meja. Satu kali, di mobil Arya, hujan deras, dia pegang tanganku. Kamu tidak sendiri, Rama. Hangatnya itu membuat aku menangis diam-diam, tapi kemudian datang masalah. Seorang anggota tim lain, Denny, melihat kami keluar kai bersama. Gosip mulai beredar pelan di grup Watim. Pelatih sama Rama deket banget ya. Aku panik, menghindar Arya 2 hari. Dia kirim pesan khawatir. Akhirnya kami bertemu lagi di taman kota, malam minggu ramai. Kita harus hati-hati, kataku. Arya setuju, tapi matanya penuh pengertian. Di rumah, ibu mulai atur pertemuan dengan calon istri. Aku pergi duduk di warung kopi, hati terbelah. Pertandingan Surabaya tiba. Aku menang perak, tapi saat upacara, Arya peluk aku di depan semua orang, pelukan pelatih biasa, tapi bagiku penuh makna. Di bus pulang, Rian bisik, lo suka cowok ya, Ram? Aku terkejut, tapi tak jawab. Malam itu untuk pertama kali aku tulis di notes, aku mencintai Arya. Dan itu bukan salah. Gosip semakin kencang. Denny langsung tanya di depan tim, Pak Arya, Rama spesial ya? Arya jawab tenang, semua atlet spesial. Tapi aku merasa dunia mulai sempit. Di rumah, ayah dapat kabar dari tetangga, anak lo sering sama pelatih cowok, hati-hati. Ayah marah besar, kamu laki-laki, jangan bikin malu keluarga. Aku diam, tapi malam itu menangis di kamar. Arya datang ke rumah diam-diam saat ayah pergi, bicara dengan ibu pura-pura soal sponsor. Tapi tatapannya padaku penuh kekuatan. Kami putuskan untuk sementara jaga jarak, tapi hati tak bisa. Saat Ramadan tiba, aku puasa, sholat, tapi di sujud terakhir selalu doa untuk keberanian. Suatu malam tarawih, imam ceramah tentang nenasu terlarang. Aku keluar masjid, duduk di trotoar, Arya jemput diam-diam, kami duduk di mobil, bicara panjang tentang Tuhan, tentang cinta, tentang menjadi manusia. Cinta itu ciptaan Tuhan juga, Rama, katanya. Aku mulai percaya sedikit. Tapi krisis datang saat Denny oto kami di taman dan kirim ke grup keluarga besar ia kerabat. Ayah panggil aku ke ruang tamu, marah besar, ibu menangis. Kamu harus berhenti renang, nikah cepat. Aku lari keluar, naik motor ke apartemen Arya. Malam itu kami peluk lama, tanpa kata. Aku siap hadapi apapun, kataku akhirnya. Aku pindah sementara ke kos dekat kampus, hubungan dengan keluarga tegang. Arya dukung penuh, bahkan siap keluar dari pekerjaan kalau perlu. Kami mulai membangun hubungan pelan, bertemu di tempat aman, bicara masa depan, mimpi buka sekolah renang bersama. Rian akhirnya tahu dan dukung gue sahabat lo, Ram. Yang penting lo bahagia. Tapi masyarakat tak mudah. Ada ancaman anonim diwa, berhenti atau kami laporkan. Arya tenang, ajak aku ke konselor rahasia di komunitas. Aku mulai terapi, belajar menerima diri. Di kompetisi terakhir tahun itu aku juara nasional. Di podium, Arya berdiri bangga. Malam kemenangan kami rayakan sederhana di apartemen, masak bareng, cerita tawa dan air mata. Aku bilang, aku cinta kamu, Arya. Bukan lagi ragu. Dia peluk aku, kita hadapi bersama. Tapi keluarga masih menekan, ibu sakit karena stres. Aku pulang bicara dari hati, ibu, ini aku. Tolong terima.
Ibu menangis, tapi peluk aku. Ayah masih diam, tapi tak usir. Setahun kemudian, aku lulus, buka usaha pelatihan renang kecil bersama Arya. Keluarga mulai menerima pelan, meski tak sepenuhnya. Rian tetap sahabat terbaik, kadang bercanda kalian berdua cople renang paling kuat. Masyarakat masih sulit, tapi kami belajar hidup dengan kepala tegak, membantu yang lain lewat komunitas rahasia. Arya dan aku tak pernah menyesal. Di tepi kolam yang sama tempat semuanya dimulai, kami berdiri berdua saat matahari terbenam. Terima kasih sudah berani melihat emosimu sendiri, bisik Arya. Aku tersenyum, genggam tangannya. Perjalanan masih panjang, tapi kami tak sendiri lagi. Apakah benar mencintai sesama jenis adalah dosa yang harus ditolak demi keluarga dan masyarakat, atau justru keberanian menerima ciptaan Tuhan yang paling tulus? Benar atau salah?